Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sadan Basir dengan NIM 23115529. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi kelompok 7 kemarin, yaitu analisis dan formulasi strategis bisnis Paceka Rental. Profil perusahaan Pace Rental ada platform transportasi digital yang menghadirkan pengalaman sewa kendaraan yang cepat, aman, dan transparan bagi masyarakat Indonesia. Sewanya lebih fleksibel untuk harian, mingguan, dan bulanan sesuai kebutuhan pelanggan. Kemudian pemesanan online ada booking mudah melalui aplikasi digital kapan saja. Kemudian ada layanan sopir, opsi sopir profesional untuk kenyamanan ekstra. Pela- Kemudian ada pelacakan dan pembayaran digital, real-time tracking kendaraan dan transaksi non-tunai. Kemudian latar belakang bisnis, permasalahan yang ditemukan eh, yaitu proses rental konvensional yang lambat dan tidak efisien. Kemudian kurangnya transparansi harga yang membingungkan konsumen. Kemudian ada kesulitan membandingkan pilihan kendaraan secara ob- ob- objektif. Kemudian peluang pasar yaitu peningkatan signifikan penggunaan aplikasi digital di Indonesia. Ada mobilitas masyarakat yang semakin tinggi pasca pandemi, kemudian ada pertumbuhan pesat sektor pariwisata dan bisnis. Ide ide bisnis yaitu membangun platform rental mobil digital yang cepat, aman, dan transparan. Kemudian lanjut untuk visinya, eh, kemudian untuk visi misinya, yaitu visinya menjadi platform rental kendaraan digital terpercaya dan terdepan di Indonesia. Kemudian misinya yaitu menyediakan layanan rental yang mudah dan aman, kemudian menghadirkan harga yang transparan bagi semua pelanggan, meningkatkan pengalaman pelanggan melalui teknologi, dan membangun ekosistem transportasi digital berkelanjutan. Kemudian lanjut analisis PESTEL. Analisis makro eksternal untuk memahami lingkungan bisnis Paceka Rental dari 6 perspektif strategi, yaitu ada politikal, ekonomik, sosial, teknologia, environmental, dan legal. Temuan utama lingkungan makro secara umum mendukung pertumbuhan pajak rental. Dukungan pemerintahan terhadap digitalisasi, tren mobilisasi digital, dan kemajuan teknologi menjadi katalis utama. Tantangan utama berasal dari regulasi data pribadi yang terus berkembang. Kemudian ada Fast for Porter, analisis intensitas persaingan industri rental car digital pasca rental, yaitu pendatang baru atau sedang, modal awal cukup besar namun teknologi mempermudahkan entry pemain baru. Kemudian ada produk substitusi, yaitu tinggi, ada ojek online, transportasi umum, kendaraan pribadi menjadi alternatif yang kuat. Kemudian kekuatan pemasok sedang, ketersediaan armada cukup, namun ketergantungan pada pemilik kendaraan tetap ada. Kemudian kekuatan pembeli tinggi, pelanggan mudah berpindah platform dengan banyak pilihan tersedia, persaingan industri tinggi, banyak kompetitor dengan fitur serupa mendorong diferensiasi berkelanjutan. Kesimpulannya yaitu Paceka Rental perlu menonjol melalui definisiasi layanan dan keunggulan teknologi. Analisis internal dan eksternal. Kekuatan internal yaitu SDM muda, adaptif, kemudian melek teknologi, ada platform digital terintegrasi, operasional fleksibel dan responsif, kemudian strategis pemasaran digital yang relatif. Kelemahan internal, modal usaha masih terbatas, awareness belum kuat di pasar. Kemudian untuk peluang eksternalnya yaitu pertumbuhan penggunaan digital Indonesia, kemudian sektor pariwisata yang terus meningkat, digitalisasi layanan transportasi nasional,
Lanjut untuk ancaman eksternalnya yaitu kompetitor aplikasi transportasi besar, perubahan regulasi yang dinamis, kemudian potensi perang harga di industri. Kemudian untuk ini kok kayak gini. Kemudian untuk matrik IVE dan EV 3,10 skor IVE, kondisi internalnya kuat, SDM, platform dan operasional menjadi fondasi utama. Kemudian untuk skor EV, kemampuan merespon eksternalnya responsif, peluang digital dimanfaatkan secara optimal. Kemudian interpretasi strategik skor EV 3,10 menunjukkan bahwa Paceka Rental memiliki kondisi internal yang kuat, terutama dalam hal SDM adaptif dan platform digital yang terintegrasi. Kemudian sementara itu untuk skor EV 3,25 mencerminkan kemampuan perusahaan yang responsif terhadap peluang pasar, seperti pertumbuhan penggunaan digital dan sektor pariwisata. Secara keseluruhan, PCK Rental berada dalam posisi strategik yang menguntungkan untuk terus berkembang memperkuat posisinya di industri rental car digital Indonesia. Kemudian lanjut analisis SWOT. Matriks SWOT mengidentifikasi faktor strategik yang menjadi dasar perumusan 4 arah strategis PCK Rental. Itu ada kekuatan, ada kelemahan, ada peluang, dan ancaman. Kemudian lanjut formulasi strategi SWOT. 4 arah strategik yang dirumuskan berdasarkan kombinasi faktor internal dan eksternal Paceka Rental, yaitu strategi SO ada agresif, kemudian strategi WO-nya turn turn around, kemudian ada strategi ST diverifikasi, kemudian strategi WT defensif. Lanjut Paceka Rental strategi kompetitif dan roadmap pertumbuhan. Strategi divisiasi sebagai keunggulan kompetisi, ada pemesanan online, ada harga transparan, layanan 24 jam, dan keamanan digital. Kemudian ada market deployment, menjangkau pasar baru. Mengapa market deployment? Produk rental mobil sudah dikenal luas, platform digital membutuhkan pacakan menembus pasar yang sebelumnya sulit dijangkau dengan biaya ekspektasi lebih efisien. Fokus ekspansi yaitu kota wisata seperti Bali, Yogyakarta, dan Lombok. Kemudian ada bandara internasional. Kemudian ada segmen bisnis dan perjalanan dinas. Kemudian P2P car sharing menciptakan pasar baru. Eh, Nilai baru yang diciptakan yaitu asuransi kendaraan, kemudian verifikasi identitas, kemudian ulasan pengguna, sama rekomendasi AI. Lanjut, target dalam 3 tahun dari startup ke marketplace nasional yaitu tahun pertama membangun fondasi, kemudian tahun kedua ekspansi, kemudian tahun ketiga dominasi. Lanjut, KPI mengukur kemajuan secara objektif. Eh, Indikator kinerja utama dirancang untuk memantau pertumbuhan dari sisi pengguna, ekspansi kepuasan, hingga kesehatan finansial bisnis, yaitu pertumbuhan pengguna, kemudian ekspansi pasar, kepuasan pelanggan, pendapatan, dan ren- retensi pelanggan. Kemudian 3 fase menuju ekosistem digital. Tahun pertama peluncuran, pengembangan aplikasi dan peluncuran promosi. Kemudian tahun kedua ekspansi kota, kemitraan, paket wisata. Kemudian tahun ketiga ekosistem digital, AI berbagai mobil. Kemudian untuk kesimpulannya, Paceka Rental siap memimpin pasar digital, yaitu peluang besar. Pasar rental digital Indonesia belum jenuh, Paceka hadir di momen yang tepat. Kemudian diferensiasi teknologi dan pengalaman pelanggan sebagai senjata utama, bukan perang harga. Kemudian Blue Ocean, pay to pay, car sharing menciptakan kategori baru yang belum ada pesaingnya. Kemudian visi 3 tahun menjadi ekosistem transportasi digital nasional yang terintegrasi. Mungkin itu saja presentasinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.